Bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan di Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat, beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Setelah Jepang kalah dan Bung Karno, Bung Hatta, Pak Rajiman itu dipanggil ke Dalat, ke Saigon, dan di sana diberitahu bahwa panitia persiapan kemerdekaan dibentuk dan itu diserahkan kepada Soekarno sebagai ketua dan Bung Hatta sebagai wakil ketua. Penentu hari proklamasi siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Nah, tanggal 15 itu kan Jepang menyerah, didengar oleh Syahrir. Nah, Syahrir mempunyai pendapat yang berbeda, dalam arti bahwa Syahrir kan anti Jepang. Jadi dia bilang sama Bung Hatta, tolong sampaikan kepada Bung Karno agar supaya Bung Karno sendiri saja yang mengucapkan kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia lewat radio. Nah, tapi Bung Hatta sudah berpikir pasti Bung Karno tidak mau. Tapi akhirnya Syahrir mendesak dan minta bertemu. Mereka datang ke rumahnya Bung Karno, Syahrir dan Bung Hatta. Tadinya Bung Hatta agak ragu juga apakah Soekarno mau menerima mereka, tapi akhirnya Soekarno menerima. Dalam buku ini diceritakan bahwa ketika sampai di rumahnya Soekarno, maka mereka bertiga duduk di sebuah meja kecil, mereka bertiga. Nah, Bung Karno bertanya kepada mereka, Anda datang ke sini mau menyampaikan apa? Nah, lalu Bung Hatta serahkan kepada Syahrir. Syahrir yang mengatakan bahwa sebaiknya karena Jepang sudah kalah dan sudah menyerah, maka sebaiknya Bung Karno saja yang mengucapkan proklamasi kemerdekaan lewat radio secara pribadi, jadi atas nama rakyat tapi dia sendiri. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Nah, Bung Karno ya tidak mau karena dia kan sudah diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersama Hatta sebagai wakilnya. Nah, menurut Hatta, antara mereka, terutama antara Syahrir dengan Bung Karno, istilah yang digunakan Bung Hatta di sini hebat juga. Kami bertengkar. Setelah beberapa lama bertengkar, akhirnya tidak ada kesepakatan. Nah, mereka yang lebih punya kewajiban untuk membahas masalah ini ke umat, saudara. Kenapa? Supaya tidak ada fitnah. Kalau saya yang bicara begini, akan ada pertanyaan, itu maunya Habib, itu maunya dia, itu mah dalil buat-buatan dia, terserah Anda. Syahrir, Bung Karno tetap bertahan dan panitia yang berhak menyampaikan
kemerdekaan Indonesia adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mulailah di situ sebenarnya persoalan perbedaan di antara para pemimpin kita. Nah, rupanya para pemuda-pemuda yang mendukung Syahrir itu mau melakukan semacam paksaan, gitu, tanda kutip. Apa yang terjadi? Kalau menurut Bung Hatta di sini, ketika kan waktu itu Ramadan, dia sedang bangun makan sahur, datang Soekarni minta supaya ke rumahnya Bung Karno. Nah, Bung Karno karena alasannya karena Bung Karno tidak mau mengucapkan proklamasi sendiri lewat radio, maka rencananya pemuda akan melakukan demonstrasi besar-besaran yang jumlahnya demonstran mungkin dikatakan di sini 15.000 pemuda akan melakukan. Tapi setelah Bung Hatta ke rumahnya Bung Karno, maka akhirnya mereka diculik. Kalau Bung Hatta menggunakan istilah diculik, kalau Soekarni tidak mau menggunakan. Alasan Soekarni, kami tidak mau menculik, kami mau menyelamatkan Bung Karno dan Bung Hatta, karena jangan sampai nanti kalau pemuda demonstrasi 15.000 yang menjadi sasaran tembak adalah Soekarno dan Hatta, maka kami menyingkirkan keluar kota gitu. Nah, dibawalah mereka ke sana. Nah, sampai di sana ya dia tinggal di rumah yang punya Cina dan keluarganya masih hidup di Kerawang itu. Nah, di Rengas Dengklok masih. Tapi yang punya rumah udah meninggal, yang hidup masih anaknya kalau nggak salah. Pernah di koran. Nah, di sana jadi Soekarno, Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur diculik. Nah, malah di sini lucu juga diceritakan Bung Hatta kan menggendong Guntur kencing. Jadi ada hal-hal semacam kelucuan tertentu. Nah, lalu kemudian setelah mereka sampai di Rengas Dengklok, mereka di rumah Cina itu asrama Peta. Di situ ada, rupanya di situ sudah ada Latif Hendra dan seterusnya. Jadi sudah diculik ke Rengas Dengklok, disuruh nunggu. Nah, lalu ada waktu Bung Karno dan Bung Hatta masuk di rumah itu, ada penjaga, ya, orang Peta. Lalu menunggu beberapa lama, nggak ada apa-apa. Nah, lalu si penjaga ini oleh Bung Hatta diminta datang ke Soekarni memberitahu kapan, apakah sudah terjadi. Belum terjadi. Tapi singkat kata, setelah terjadi itu, Subarjo rupanya di Jakarta tahu bahwa dia Bung Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta ada di Rengas Dengklok, lalu dia pulang. Nah, antara Subarjo dan Maeda rupanya ada kontak hubungan, sama-sama sosialis rupanya. Rupanya Maeda ini juga pernah saya dengar waktu saya di Jepang, ada seorang yang cerita bahwa Maeda itu memang sosialis dan memang condong kepada kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu Subarjo datang, lalu kemudian selesai. Jadi mereka diculik itu hanya beberapa jam. Sudah itu pulang langsung ke rumahnya Maeda. Ada sekian banyak orang ngumpul. Maka setelah itu Bung Karno mengajak Bung Hatta untuk duduk dan membuat proklamasi. Selesai.
dari Bung Hatta sendiri di buku itu, pemaknaan dari Bung Hatta seperti apa? Ya tidak ada, cuma itu tadi. Artinya pemaknaannya ya kita diculik karena terjadi perbedaan pendapat antara kelompok pemuda Sahrir dan pemuda, lalu Bung Karno, Bung Hatta tetap berpegang bahwa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan, menentukan proklamasi kemerdekaan adalah panitia persiapan kemerdekaan yang dibentuk menggantikan BPUPK. Ya udah selesai, hanya itu aja. Banyak saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan. Yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua ngelihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Mulai Habib dengan kiai diadu, Habib dengan ustadz diadu. Mulai ada hal-hal semacam itu. Apa? Dendam politik, saudara. Gak keluar dari situ. Karena dendamnya kepada Habib Rizik sehingga akhirnya demikian. Habib Rizik itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad. Beliau bukan penjahat kok, bukan koruptor. Beliau nggak pernah bawa lari uang rakyat. Beliau nggak pernah ngerugiin negara. Beliau tidak pernah mencemarkan nama baik negara. Beliau itu bukan penjahat, saudara. Bukan penjahat. Apa masalahnya dia? Sehingga dicecar sedemikian rupa. Cuman masalah prokes doang 4 tahun, saudara. Berapa banyak di luar sana pejabat, aparat, bahkan rakyat yang melanggar prokes gak ada yang ditahan. Kenapa cuman Habib Rizik yang ditahan? Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati, saudara sekalian. Nabi bilang, man mata ala bugdi ahlul bait mata yahudian atau nasranian. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in sama wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Ini Nabi yang punya mau, bukan kita habaib. Dan seharusnya yang membahas masalah fadailul ahlul bait, keutamaan para habaib, bukan dari mulut saya.